Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Anjani, NIM 2105040040. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bab 6, yaitu tentang bagaimana hakikat instrumentasi dan praktisi demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945. A. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Dari kutipan pengertian tersebut, tampak bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahan mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, bersyarikat, menegakkan rule of law. Adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok mayoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Syarikat, yang mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. B. Menelaah alasan mengapa diperlukannya demokrasi bersumber dari Pancasila. Hingga sekarang, ini masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktisi demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai jejaring media sosial adalah: yang pertama, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga, munculnya pengusaha di dalam demokrasi. Yang keempat, demokrasi saat ini membangun kedaulatan rakyat. C. Menggali sumber histori, sosiologi, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat komplektivitas itu sudah berurut terbakar dari dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu ia tidak dapat menyelamatkan untuk selama-lamanya. Menurutnya, demokrasi bisa tertindas karena kesalahan sendiri. Tetapi setelah ia mengalami percobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan. D. Membangun argumentasi tentang dinamika dan tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah, Indonesia pernah mengalami dinamika ketenagaraan seiring dengan berubahnya konstitusi dimulai sejak berlakunya Undang-Undang 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD 1950, kembalinya ke Undang-Undang Dasar, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen Undang-Undang 1945 sebanyak 4 kali. Awal postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang RI tahun 1945. Yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, yang kratos, dan certaten, yang berarti pemerintahannya atau kekuasaannya. Jadi, demos atau demos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.
Yang kedua, secara etimologi banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan berprinsip yang menyertainya. Yang ketiga, berdasarkan ideologinya. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang di dalamnya penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang melaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional selain karena dirumuskan nilai dan normanya di dalam Undang-Undang 1945, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan sedang dalam tataan empirik, mengalami pasang surut. Sebagai pilihan akan pola hidup bernegara, sistem demokrasi dianggap sangat penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan tercapainya tujuan hidup bernegara, yakini kesejahteraan dan keadilan. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.